selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 41. Zelin keluar dari ruang perawatan dengan berpenampilan berbeda. Dia menyusuri koridor rumah sakit menuju kantin. Di kantin, dia melihat Langit sedang duduk dengan pria tua yang Zelin tahu bernama Amran. Untung ada kacamata ini, jadi mereka tidak akan mengenaliku. Gumam Zelin dan memesan sarapannya, yaitu 1 bungkus nasi uduk dan kopi. Zelin duduk di belakang Langit, sedangkan Amran duduk saling berhadapan dengan cucunya. Dia sengaja duduk di belakang Langit, ingin mendengar percakapan antara kakek dan cucunya. Zelin mulai memakan sarapannya sambil menguping pembicaraan dua pria di belakangnya. Eyang, kondisi Pelangi sudah jauh membaik. Sebaiknya rencana kita untuk mengambil harta Zira dibatalkan saja. Ucap Langit pelan. Apa? Kenapa tiba-tiba kamu berubah haluan seperti ini? Eyang sudah merencanakan ini dari awal. Hilang ingatan Zira akan memuluskan rencana kita, ucap Amran. Zelin mengepalkan tangannya. Ingin rasanya dia memukul dua pria di belakangnya. Tapi Eyang, ucapan Langit langsung dipotong Amran. Jangan pernah mengajarkan apapun sama Eyang. Eyang lakukan ini semua untuk kamu dan Pelangi. Ucapan Amran seperti mengintimidasi Langit. Eyang, kita ambil saja persentase yang harus Eyang terima. Selebihnya punya Zira. Amran marah. Dia langsung menggebrak meja. Semua pengunjung kantin melihat ke arah mereka. Ini kakek udah tua, bau bangkai, masih gila harta. Emangnya harta dibawa ke dalam kuburan? Zelin menggerutu di dalam hatinya. Jelaskan pada Eyang, kenapa kamu bisa jadi lemah seperti ini? Ucap Amran dengan tatapan menyelidik. Langit tidak menjawab apapun. Dia tidak bisa menjelaskan kepada Eyangnya tentang perasaannya yang tiba-tiba jatuh hati dengan seorang gadis. Amran masih menunggu cucunya untuk menjelaskan, tapi Langit sama sekali tidak mau mengatakan apapun kepadanya. Amran terlihat kesal. Dia pergi meninggalkan cucunya. Langit menghisap rokoknya dengan sangat dalam. Eyang, aku jatuh cinta sama seorang gadis. Rasa cinta ini timbul dengan sendirinya. Aku ingin berubah, Eyang. Masa laluku yang kelam ingin aku tinggalkan. Gumam Langit sambil mengisap rokoknya dan menyeruput kopinya. Zelin, oh Zelin, nama yang indah. Gumam Langit lagi sambil mengisap rokoknya dan memejamkan matanya, memikirkan gadis yang ada di belakangnya. Mendengar gumaman Langit membuat Zelin panik. Dia meninggalkan kantin dengan buru-buru dan meletakkan selembar uang di atas meja kantin. Mbak, kembaliannya! Teriak seorang ibu. Teriakan itu membuyarkan lamunan Langit. Dia menoleh ke ibu di belakangnya. Ambil saja! Teriak Zelin dan bergegas meninggalkan kantin. Zelin? Langit ingat suara gadis yang telah menghipnotisnya. Langit meletakkan uang di meja kantin. Mas, kembaliannya! Teriak ibu itu lagi. Ambil saja! Teriak Langit sambil berlari mengejar Zelin. Wah, alhamdulillah, hari ini aku mendapatkan rezeki berturut-turut. Semoga mbak dan masnya rezekinya tambah luas. Gumam ibu kantin senang. Zelin, tunggu! Teriak Langit sambil berlari mengejar Zelin. Zelin terus berlari dan menekan tombol lift. Tapi dari jauh bayang Langit sudah terlihat. Sedangkan pintu lift belum terbuka sama sekali. Dia memilih menggunakan tangga darurat. Dia terus menaiki anak tangga menuju lantai ruang perawatan Zira. Zelin! Teriak Langit lagi dan terus menaiki anak tangga. Zelin menaiki anak tangga satu persatu. Sedangkan Langit bisa menaiki anak tangga 2-3. Posisi Langit sekarang berada di atas posisi Zelin.
"Zelin," ucap langit ngos-ngosan. Begitupun dengan Zelin juga ngos-ngosan. Zelin kembali menuruni anak tangga. Langit langsung menarik tangan Zelin. "Lepaskan!" Zelin memberontak. Langit mengatur nafasnya sambil memegang tangan Zelin. "Zelin, dengarkan. Apapun yang kamu dengarkan itu benar adanya. Aku mencintai kamu," ucap langit sambil menatap wajah gadis di depannya. "Kamu pikir aku percaya? Setelah kamu ingin membunuh keluargaku dan tiba-tiba mengatakan cinta kepadaku?" Zelin terlihat marah. "Baik, kalau kamu tidak percaya, akan aku buktikan kalau yang aku ucapkan serius." Langit melepaskan tangan Zelin. Dia kembali menaiki anak tangga menuju lantai ruang perawatan pelangi. Pelangi dan Zira berada di lantai yang sama. Langit masuk ke dalam ruang perawatan adiknya. Dia berdiri di depan Amran yang sedang duduk di sofa. Zelin mencoba menguping kembali dari depan pintu. "Ada apa?" tanya Amran tanpa mau melihat ke arah cucunya. "Eyang, aku mau bicara serius," ucap Langit sambil melirik adiknya Pelangi yang sedang bersandar di bagian kepala tempat tidur. "Apa?" Amran tetap tidak menoleh ke arah Langit. "Aku tidak setuju dengan rencana Eyang," ucap Langit tegas. "Apa? Kamu masih berani membicarakan hal ini lagi sama Eyang?" Amran marah. Zelin masih menguping pembicaraan itu dari depan pintu. "Maaf Eyang, aku tidak setuju Eyang. Izinkan aku berubah Eyang." "Cucu kurang ajar." Amran memukul Langit dengan tongkatnya. "Eyang, hentikan! Beri kesempatan untuk Kak Langit menjelaskan," teriak Pelangi. Amran berhenti. "Jelaskan pada Eyang apa yang mendasari kamu untuk mengakhiri rencana kita," tanya Amran. Aku ingin kita jadi saudara yang sesungguhnya," ucap Langit. "Hanya itu?" Amran terlihat mengejek. "Bukan itu saja. Aku mencintai seorang gadis," ucap Langit gugup. "Oh ya? Siapa gadis sialan itu yang bisa membuat kamu jadi lemah seperti ini?" tanya Amran dengan menekan intonasinya. "Zelin, adiknya Ziko," jawab Langit. "Kurang ajar. Kamu mencintai musuh kita." Amran memukuli Langit dengan tongkatnya. Pria itu tetap berdiri tegak tanpa mengeluh ataupun menangis. Ini bukti kalau dia sungguh-sungguh mencintai Zelin. "Eyang, hentikan! Jangan siksa Kak Langit!" teriak Pelangi. "Pergi kamu dari sini!" usir Amran. Zelin buru-buru berlari ke kamar perawatan Zira. Dia masuk dengan nafas yang ngos-ngosan. Ziko melihat adiknya dengan heran. "Baru maraton atau baru dikejar anjing?" sindir Ziko. Zelin tidak menjawab. Dia menjatuhkan tubuhnya di sofa. Langit pergi meninggalkan rumah sakit. Rasa sakit yang dirasakannya masih bisa ditahannya. Tapi rasa cinta yang sudah sangat dalam akan terus diperjuangkannya. Amran terlihat kesal. Dia duduk di sofa sambil memegang dadanya. "Eyang harus mengontrol emosi. Jangan sampai sakit jantung Eyang kambuh," ucap Pelangi. "Kakak kamu lama-lama membuat Eyang mati sungguhan," gerutu Amran sambil memegang dadanya. "Eyang, kenapa rencana kita tidak dirubah sedikit?" ucap Pelangi pelan. "Maksud kamu apa?" Amran masih bingung dengan ucapan cucunya. "Kita ambil harta Zira dari hilang ingatannya. Tapi kita ambil juga harta Ziko melalui adiknya. Dengan begitu, kita jadi orang yang sangat kaya raya," ucap Pelangi menggebu-gebu. Amran menaikkan satu alisnya memikirkan sesuatu. "Kamu benar. Baiklah, Eyang akan berpura-pura menyetujui idenya Langit. Eyang akan memanfaatkan Langit," ucap Amran sambil tersenyum. Zelin membuka syal yang menutupi kepalanya dan juga kacamata kakaknya. Ziko heran dengan adiknya yang keringatan. "Panas?" ejek Ziko. "Enggak, dingin," jawab Zelin jutek sambil menutup wajahnya dengan jari jemarinya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, mempercayai omongan Langit atau mengatakan yang sesungguhnya ke Ziko. Episode 42. Di gedung Raharsya Group, suasana di kantor itu terlihat sangat sibuk.
Semua karyawan harus menyerahkan laporan kepada masing-masing divisi, karena deadline untuk laporan pertanggungjawaban hari ini. Kevin terlihat sangat sibuk. Dia menggantikan posisi Zico sampai waktu yang belum ditentukan. Memimpin meeting untuk para investor dan memimpin meeting untuk para head of department. Begitupun dengan Coco. Dia harus ikut serta dalam setiap meeting yang berlangsung, mencatat setiap pendapat yang diajukan para peserta meeting dan menyajikan dalam bentuk laporan ke para peserta meeting. Waktu meeting berhenti pada saat jam istirahat. Semua karyawan memanfaatkan waktu istirahat mereka dengan mengobrol sambil menikmati makan siang di kantin. Kevin melihat jam tangannya. Dia berpikir untuk makan di kantor. Dia menghampiri meja kerja Coco. "Ko?" Kevin berdiri di depan meja kerja Coco. "Ya, Pak," jawab Coco. "Kamu tidak istirahat?" Coco terlihat sangat sibuk. Tatapannya tidak lepas dari komputer. "Nanti saja, Pak," ucap Coco sambil tetap fokus ke komputer. "Saya orderkan makan siang untuk kamu." "Kamu mau makan apa?" tanya Kevin. "Tidak usah, Pak." Coco menolak. "Saya lagi berbaik hati. Nanti kamu ambil di resepsionis," ucap Kevin sambil berlalu meninggalkan meja kerja Coco menuju ruangannya. Di dalam ruangannya, Kevin melihat beberapa pesan yang masuk. Dia membuka satu persatu pesan itu dan terakhir pesan dari Bima. "Sisil." Gumam Kevin sambil menghubungi nomor Sisil. Panggilan terhubung. "Halo?" jawab Sisil dari ujung sana. "Apa kamu sudah mengatakan ke Bima tentang masa lalumu?" "Ini siapa?" Sisil bingung. "Aku Kevin, jawab." "Apa kamu sudah mengatakan kepada Bima tentang masa lalumu?" Kevin mengajukan pertanyaan secara berulang sambil menekan intonasinya. "Belum, Vin. Aku takut Bima marah," ucap Sisil dengan air mata yang ada di ujung bola matanya. "Baiklah, aku akan mengatakan ke Bima," ucap Kevin tegas. "Vin, jangan. Beri aku waktu." Sisil memohon. "Aku sudah memberikan waktu untuk kamu. Tapi apa? Sampai detik ini kamu tidak mengatakan ke Bima." Kevin marah. "Iya, Vin. Aku takut Bima meninggalkanku. Aku cinta sama dia," ucap Sisil dengan air mata yang sudah menjatuhi pipinya. "Terus, kamu mau menyembunyikan ini sampai kapan?" teriak Kevin. Pintu ruangan diketuk. "Masuk." Coco masuk sambil membawa makan siang Kevin. "Pak, ini makanannya," ucap Coco sambil meletakkan di atas meja. Coco keluar dari ruangan itu dengan penuh tanda tanya. Dia mendengar jika bosnya baru marah dengan seseorang dari ponselnya. "Beri aku waktu, Vin." Sisil masih memohon. "Tidak ada waktu lagi. Aku tidak ingin Bima menikahi wanita seperti kamu." Kevin memutuskan panggilannya. Sisil menangis. Masa lalunya yang kelam menjadi penghalang untuk dia dan Bima. Coco membawa makanannya ke pantry sambil membawa ponselnya. Dia menghubungi Zelin dengan panggilan video call. Panggilan terhubung. Zelin yang sedang melamun kaget mendengar ponselnya berdering. Dia melihat panggilan video dari Coco. "Jawab enggak? Kalau dijawab, ada satpam di sini." Gumam Zelin sambil melihat Zico yang sedang bercerita dengan istrinya. Zelin menjawab panggilan itu. "Hai sayang," ucap Coco sambil menikmati makan siangnya. Zelin tidak menjawab. Dia hanya tersenyum sambil melambaikan tangannya. Zico yang sedang bercerita dengan Zira langsung menoleh ke arah adiknya. "Kamu masih di rumah sakit?" tanya Coco. "Masih," jawab Zelin pelan. Zico langsung duduk di hadapan adiknya. "Kamu kenapa?" tanya Coco yang bingung dengan ekspresi Zelin yang kaku. "Ada satpam di depanku," jawab Zelin sambil melirik kakaknya. "Satpam? Ngapain satpam di ruangan Nona Zira?" tanya Coco bingung. "Bukan satpam, tapi Algojo," teriak Zico. "Satpam tuh bilang apa?" tanya Coco dengan ucapan Zico yang kurang jelas. Zico langsung menarik ponsel adiknya. "Oh my god, ada tuan rupanya,"
Ampun Tuan, saya hanya ingin mendengar suara Zelin, ucap Koko ketakutan. Gak usah norak. Bagaimana keadaan kantor? Tanya Ziko. Koko menjelaskan segala bentuk rapat yang dihadapinya bersama dengan Kevin dan memberitahukan ada beberapa orang yang ingin membuat janji bertemu dengannya. Jangan buatkan janji apapun untuk mereka. Saya belum tahu kapan masuk. Baik Tuan. Ziko langsung menutup panggilan itu dan menyerahkan ke adiknya. Jangan macam-macam sama kakak, ucap Ziko sambil berlalu dan mendekati istrinya lagi. Ih, kakak seperti gak pernah muda aja, gerutu Zelin sambil mengerucutkan bibirnya. Dokter Diki datang bersama dengan Dokter Jasmine. Selamat siang Zira, sapa Dokter Diki. Zira menganggukkan kepalanya. Bagaimana kondisi kamu? Tanya Dokter Diki. Jauh lebih membaik. Memang sakit di kepala masih sering muncul dan beberapa menit hilang. Jelas Zira. Kapan Zira bisa pulang? Tanya Ziko. Bukan aku yang memutuskan, tapi dokter spesialis saraf yang akan memutuskan kapan Zira bisa pulang. Jelas Dokter Diki. Tapi sebagai teman, seharusnya kamu membantuku menanyakan hal ini ke dokter itu. Oke, nanti aku tanyakan. Dokter, saya ingin pulang hari ini juga, ucap Zira. Iya Zira, tapi nanti ya, ucap Dokter Diki. Kok? Jika kamu tidak sibuk, aku ingin berbicara sama kamu berdua. Baiklah. Ziko mengikuti temannya ke ruangannya. Ada apa? Tanya Ziko. Apa kalian punya musuh? Tanya Dokter Diki. Banyak. Jawab Ziko singkat. Maksud kamu apa? Tanya Ziko lagi. Dokter Diki menatap temannya. Dia menghela nafasnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan ceritanya. Dia khawatir Ziko marah. Pada saat Zira koma, ada yang mau mencelakai dia. Ucap Dokter Diki pelan. Apa? Siapa orangnya? Bagaimana mungkin kalian bisa lengah? Ucap Ziko kesal. Maaf Ko, sebenarnya ada kerjasama antara tim medis dengan orang ini. Ziko kesal, dia mengacak rambutnya. Cari orang itu, aku mau dia tertangkap. Ucap Ziko sambil menunjuk-nunjuk Dokter Diki. Iya Ko, kami sudah mencurigai satu orang perawat, tapi kami tidak bisa melacaknya karena dia keburu mengundurkan diri. Jelas Dokter Diki. Apa kamu tahu ciri-ciri orang yang masuk ke ruang ICU Zira? Dari kamera CCTV hanya menunjukkan postur tubuh yang tinggi. Wajahnya tidak terlihat sama sekali karena masker menutupi wajahnya. Jelas Dokter Diki. Urus kepulangan Zira sekarang. Nyawa istriku sedang terancam. Tapi kita harus menunggu keputusan dokter. Aku tidak peduli. Istriku harus pulang sekarang. Bawa perawat ke mansion. Ucap Ziko tegas dan berlalu meninggalkan ruangan Dokter Diki. Di dalam ruang perawatan hanya Zelin yang sedang menunggui Zira. Zelin, selama kamu di sini, apa ada orang lain masuk ke sini? Tanya Ziko. Ada, perawat dan dokter, jawab Zelin. Apa mereka melakukan sesuatu mencurigakan? Tanya Ziko dengan tatapan tajam. Enggak, jawab Zelin singkat. Selain itu, apa ada orang lain masuk ke ruangan ini? Zelin langsung keringat dingin. Menurutnya, kakaknya sudah mengetahui kalau Langit sudah masuk ke dalam ruangan itu. Episode 43. Ada kak office boy? Jawab Zelin gugup. Dia tidak ingin mengatakan sebenarnya, karena khawatir Ziko akan habis-habisan memarahinya. Ziko menghubungi Kevin. Panggilan terhubung. Sore datang ke rumah sakit. Hari ini Zira pulang. Ucap Ziko dari ujung ponselnya. Dokter Diki visit ke beberapa ruangan, salah satunya ke ruang perawatan Pelangi. Kondisi Anda sudah jauh membaik, jadi hari ini sudah bisa pulang. Ucap Dokter Diki yang masih tetap mengenakan maskernya. Terima kasih dok. Pelangi menyalami dokter itu sambil tersenyum senang. Dokter Diki meninggalkan ruangan itu bersama dengan perawatnya. Amran memperhatikan cucunya yang terus mengukir senyum di bibirnya. Kamu kenapa? Tanya Amran heran dengan tingkah cucunya. Eyang, kalau seandainya aku punya kekasih seorang dokter, bagaimana?
Pelangi menghayal. Kenapa kalian jadi aneh begini? Langit menyukai musuhnya, dan kamu menyukai seorang dokter. Bukannya dokter bukan tipe kamu, ucap Amran. Eyang, posisi yang lain aku sudah merasakan, tapi dokter belum. Sepertinya enak kalau punya kekasih seorang dokter, rasanya gimana gitu. Pelangi merasa gemas jika dapat berhubungan dengan dokter. Terserah kamu, yang penting bukan musuh kita, jelas Amran. Ya enggak lah, Ziko nggak punya adik laki-laki, Kevin juga, jawab Pelangi. Tapi istri Kevin punya. Oh ya? Pelangi tersenyum sumringah. Jangan bilang kamu mau seperti langit. Amran khawatir jika cucunya kembali berbelok. Hahaha, enggak Eyang, dokter aja. Kalaupun aku mau, tapi bukan serius, tapi ingin main-main saja, ucap Pelangi dengan gelak tawanya. Lalu, jika dengan dokter, kamu mau serius? Tanya Amran penasaran. Jika uangnya banyak, why not? Jawab Pelangi dengan senyum lecek. Perawat datang dan memberikan sebuah surat untuk dibawa Amran ke bagian administrasi. Amran mendengus kesal, seharusnya dia tidak menguasai urusan itu. Tapi karena Langit tidak ada, dia harus mengurus kepulangan cucunya ke bagian admin. Eyang, teriak Pelangi. Apa? Amran membalikkan badannya. Cari tahu nomor ponsel dokter Diki, sekalian alamatnya ya. Ya. Amran keluar dari ruangan itu menuju lobi rumah sakit dan menyerahkan surat yang dibawanya ke bagian admin. Pria tua itu masih menunggu di sofa. Dia harus menunggu antrian, karena hari itu banyak pasien yang keluar dari rumah sakit. Amran duduk sambil melipatkan kakinya dan tangannya memegang tongkat. Dia melihat seorang gadis baru keluar dari lift. Dia masih ingat wajah gadis itu. Dia adalah Zelin, adik Ziko. Wajah kakak adik itu sangat mirip. Mereka hanya berbeda genre. Ziko bergenre action, sedangkan Zelin bergenre romantis. Zelin duduk di sofa yang tidak jauh dari Amran. Dia sedang memainkan ponselnya. Pria tua itu mendekati Zelin dan duduk di samping gadis itu. Zelin terlihat masih fokus dengan ponselnya. Dia tidak menyadari ada Amran di sebelahnya. Amran berdehem mencari perhatian dari gadis di sampingnya. Kamu? Zelin beranjak dari sofa, tapi tangannya ditahan Amran. Duduk anak muda. Saya hanya mau bicara sama kamu. Saya tidak ada waktu meladeni orang seperti kamu. Zelin berbicara ketus, membuat orang yang ada di dekat sofa melirik ke arah mereka. Lihat, mereka berpikir kamu cucu durhaka. Duduk, saya hanya mau bicara, ucap Amran pelan. Dengan terpaksa, dia duduk kembali di samping Amran. Menurutnya, Amran bukan ancaman baginya. Jika tongkat yang ada di tangan pria tua itu melayang, Amran akan sangat susah berjalan. Jadi, Zelin mengantisipasi sesuatu untuk menggagalkan rencana Amran. Kamu mau apa? Tanya Zelin ketus. Saya dengar dari langit kalau dia mencintai kamu. Pertanyaan Amran membuat jantung Zelin berdebar. Sepertinya cucu Anda sedang mengarang indah, jawab Zelin. Amran melihat gadis di sampingnya. Ingin rasanya dia menampar gadis di sampingnya, karena Zelin, cucunya mengkhianatinya. Oh, saya paham. Pasti cucu saya Langit sedang bertepuk sebelah tangan. Cintanya tidak berbalas. Amran tersenyum. Zelin tidak mengerti arti senyuman Amran. Sebaiknya tanyakan ke cucu Anda. Jangan membuat cerita yang tidak benar. Jangan terlalu gampang menyebutkan kata cinta. Zelin berbicara cukup tegas. Amran kembali tersenyum. Kamu mirip Ziko, ucap Amran. Saya tidak ada waktu meladeni pria bejat seperti kamu. Zelin beranjak dari kursi menuju lift. Pintu lift terbuka. Dia masuk ke dalaman ruang sempit itu dengan beberapa orang lainnya, yang sepertinya keluarga atau sanak saudara yang ingin menjenguk. Di lobi, Amran menanyakan pada pihak admin nomor ponsel Dr. Diki. Maaf Pak, kami tidak bisa memberikan nomor dokter kepada siapapun tanpa izin dari beliau. Jelas seorang wanita yang bekerja sebagai admin. Baiklah kalau begitu, terima kasih.
Amran membawa kertas dari admin yang berisi surat untuk kontrol ulang dari surat pemberitahuan ke bagian perawat. Amran kembali ke lantai ruang perawatan cucunya. Sebelum ke kamar cucunya, dia membawa surat itu ke bagian perawat. Seorang perawat parubaya keluar dari salah satu ruangan. "Permisi Ibu Perawat," ucap Amran. Ibu Susan membalikkan badannya melihat ke arah pria tua bertongkat. "Kakek panggil saya?" tanya Ibu Susan. "Iya." Amran menyerahkan surat yang dibawanya ke Ibu Susan. "Silakan kakek tunggu di ruangan. Nanti perawat akan melepaskan jarum infusnya." Ibu Susan berjalan beberapa langkah dan Amran memanggilnya kembali. "Ada apa, Kek?" tanya Ibu Susan. "Boleh saya minta nomor ponsel Dokter Diki?" "Maaf, Kek, tidak bisa," jawab Ibu Susan. "Saya hanya ingin menjalin silaturahmi dengan beliau, baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit," ucap Amran sambil menarik dompetnya dari dalam saku celana. Wanita parubaya itu tersenyum sambil mengeluarkan ponselnya dan menyebutkan nomor ponsel Dokter Diki. "Apakah Kek mau nomor dokter yang lain?" tanya kepala perawat. "Tidak perlu. Dokter Diki saja sudah cukup." Amran menyalami kepala perawat itu dan menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan Ibu Susan. "Oh iya, Kek. Dokter Diki mau menikah 2 minggu lagi. Mungkin kakek bisa bersilaturahmi pada saat momen itu," jelas Ibu Susan dan kembali ke ruangannya. Amran tersenyum, kesempatan untuk cucunya masih terbentang luas. Dia masuk ke ruangan cucunya. "Eyang, bagaimana? Apa sudah mendapatkan nomor Dokter Diki?" tanya Pelangi. "Sudah sayang, dengan uang semua bisa lancar." Amran menyebutkan nomor ponsel Dokter Diki. Dokter itu akan menikah 2 minggu lagi. "Masih ada waktu untuk merebut dokter itu," ucap Amran. "Iya, Eyang. Aku suka hubungan yang penuh tantangan dan rintangan. Kalau saja Kak Langi tidak mencintai adiknya Ziko, pasti aku akan merebut Ziko dari Zira." "Eyang suka gaya bicara kamu. Jangan melakukan kesalahan yang sama seperti Eyang. Jika kamu menyukai orang lain, langsung utarakan dan rebut." Amran memuji cucunya. "Kak Langit menyukai adik iparnya Zira. Tapi kenapa Eyang tidak setuju?" tanya Pelangi. "Karena dia benar-benar mencintai gadis itu. Tapi jika dia hanya ingin bermain seperti kamu, pasti Eyang menyetujuinya," jelas Amran. "Eyang benar. Sekarang kita manfaatkan rasa cinta Kak Langit untuk merebut kekayaan Ziko." Amran dan Pelangi tersenyum sumringah, mereka membayangkan akan jadi orang kaya. Episode 44. Senja hadir menyapa, sinar yang indah hadir di langit-langit semesta, menyapa semua penduduk alam semesta. Ziko menatap sinar itu dari balik jendela kaca. Sinar itu semakin memudar, tapi Dokter Diki belum memberikan kabar kepulangan istrinya. "Selamat sore Tuan," sapa Koko dan Kevin. Ziko menoleh ke arah 2 orang kepercayaannya. Zelin melirik Koko, begitupun sebaliknya. "Selamat sore Nona," sapa Koko dan Kevin. Zira melihat 2 pria asing di samping tempat tidurnya. "Kalian siapa?" tanya Zira. Koko mengerutkan dahinya sambil tersenyum. "Nona prank ya," ucap Koko sambil tersenyum. "Nona Zira amnesia," ucap Kevin. "Apa?" Koko kaget. "Kok reaksi kaget kamu nggak keren?" ejek Kevin. Zira masih melihat 2 pria asing itu, mencoba mengingat kembali. "Pasti kalian kakak adik, benar kan?" tanya Zira. "Bu..." Koko ingin menyelah, tapi Ziko langsung menghampiri keduanya. "Iyakan saja. Mana tahu Zira langsung sadar," bisik Ziko. "Iya Nona, kami kakak adik, saya adiknya, dia ibunya," ucap Koko sambil menunjuk Kevin. "Wah, Zelin tertawa terpingkal-pingkal. "Kok, istriku amnesia, bukan buta warna," bisik Ziko. "Salah Tuan, gabung jauh," goda Kevin lagi. "Prok," Ziko langsung memukul lengan asistennya. "Bercanda Tuan," ucap keduanya. Zira terus memperhatikan 3 pria di depannya. "Kenapa kalian seperti kembar?" ucap Zira. "Kembar?" Ketiganya mengucapkan kata yang sama dan saling pandang.
Apa kita terlihat seperti trio macan? Ucap Koko. Iya, kamu macannya, sahut Ziko. Ah, macan, Kevin dan Zelin tertawa. Zira tidak menunjukkan ekspresi tertawa sama sekali. Itu membuat Kevin heran. Tuan, apa istri Anda juga melupakan cara tertawa? Bisik Kevin. Entah, tapi bisa jadi seperti itu. Zira tidak ada ekspresi sama sekali. Tuan, saya ada rencana, bisik Kevin. Ekspresi Ziko ketika mendengarkan Kevin di awal membulatkan mulutnya, kemudian tersenyum. Aku setuju. Ziko kembali membisikkan ke Koko. Saya, Tuan, ucap Koko sambil menunjuk dirinya sendiri. Iya, kamu, ayo cepat. Koko mendekati Zira dan memandang wajah Zira dengan lekat dan menyentuh rambut istri bosnya. Tapi tangan Koko langsung dipelintir Zira. Ampun Nona, ini permintaan suami Anda. Koko meringis. Kevin dan Ziko bertepuk tangan senang. Sayang, lepaskan, dia bukan musuh. Zira melepaskan tangannya dari Koko. Kenapa dia menyentuhku? Tanya Zira. Sayang, kami ingin mengetes ingatan kamu tentang bela diri. Ternyata dasarnya kamu masih ingat. Dokter Diki datang bersama dengan perawat. Akhirnya yang ditunggu datang, sindir Ziko. Maaf, aku terlambat. Zira diizinkan pulang dan mereka akan menjaga Zira selama di sana. Jelas Dokter Diki sambil menunjuk kedua perawatnya. Kapan Zira bisa pulang? Tanya Ziko lagi. Sekarang kok. Perawat melepaskan jarum infus yang ada di pergelangan tangan Zira. Mungkin perawat akan berganti setiap hari. Jelas Dokter Diki. Maksud kamu, bukan hanya mereka saja yang merawat Zira, tapi ada orang lain? Tanya Ziko. Iya kok. Mereka juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Ziko menarik lengan temannya dan menjauh. Kamu tahu kalau nyawa istriku sedang dalam bahaya? Dokter Diki menyela omongan temannya. Iya kok, aku tahu. Mereka bisa dipercaya. Hanya ada 3 perawat yang berganti setiap harinya. Dokter Diki mendekati perawatnya. Ini Tiara, Tami, dan satu lagi Aldo. Tapi Aldo lagi break. Besok dia sudah masuk kembali. Jelas Dokter Diki. Untuk yang ketiga, kirimkan fotonya ke aku. Oke. Setelah menyelesaikan beberapa administrasi, Zira diizinkan pulang. Zira duduk di kursi roda yang didorong perawat bernama Tami. Ziko dan yang lainnya membawa barang-barang Zira. Mereka menunggu di depan pintu lobi sedangkan Kevin mengambil mobil di area parkir. Zira duduk di baris kedua. Perawat duduk di baris ke-1 sebelah Kevin. Ziko melihat adiknya yang mau masuk ke dalam mobil. Tapi Ziko menghalangi adiknya. Kakak kenapa sih? Gerutu Zelin bingung. Tunggu, ucap Ziko. Kevin memperhatikan bosnya dan Zelin belum masuk ke dalam mobil. Tuan, silakan masuk, ucap Kevin. Zelin bagaimana? Tanya Ziko. Kan di belakang cukup untuk 3 orang. Apa kamu tidak lihat dapur Zelin sebesar gaban? Bisik Ziko. Dapur? Maksud Tuan bokong, bisik Kevin. Iya, memang cukup, tapi kasihan Zira. Ziko tidak ingin istri stres karena dia tahu kemacetan akan terjadi di pusat kota. Itu kan ada. Kevin menunjuk ke arah Koko. Tapi, Tuan, anggap saja Koko sebagai dewa penyelamat. Itu demi Nona Zira. Ziko melihat ke istri dan adiknya. Zelin bersandar pada pintu mobil sambil cemberut. Kamu pulang sama Koko, tapi ingat, jangan pakai peluk-pelukan. Bisik Ziko. Idih, kakak seperti nggak pernah muda saja. Kalau nggak pegangan ntar aku jatuh. Boleh pegang, tapi seperti ini. Ucap Ziko sambil merapatkan jari telunjuk dan jempolnya. Idih, kakak seperti banci. Ucap Zelin sambil melirik ke Koko. Udah, cepet naik. Ingat, selalu di belakang mobil. Iya, iya. Zelin mendekati Koko. Kok, jaga Zelin baik-baik. Kalau sampai adikku lecet, awas kamu. Ancam Ziko. Baik Tuan, jawab Koko gugup. Ziko dan Kevin masuk ke mobil dan meninggalkan area rumah sakit. Diikuti Koko dan Zelin dari belakang. Zira melihat ke arah luar jendela, memandang pandatnya lalu lintas. Apa kamu mengingat sesuatu? Bisik Ziko. Iya, jawab Zira singkat. Oh ya, apa itu?
Tanya Ziko penasaran. Mobil pelangiku, jawab Zira. Hah? Mobil? Ziko mengelus dadanya berusaha sabar. Tuan, sabar, ini ujian, goda Kevin. Vin, mobilnya lebih berharga dari aku, rengek Ziko. Tuan bersyukur Nona Zira pelan-pelan bisa mengingat walaupun Anda belum diingat. Tapi setidaknya ada kemajuan. Kevin menasihati bosnya agar bersabar dan banyak bersyukur. Istriku, mobil pelangi kamu sudah berubah jadi batik, bisik Ziko. Batik? Maksud kamu apa? Tanya Zira dan menoleh ke arah suaminya. Maksud Tuan Ziko, mobilnya sudah berubah jadi daster, goda Kevin. Perawat yang ada di sebelah Kevin tersenyum. Dia merasa lucu dengan percakapan dua pria yang ada di dalam mobil itu. Bukan daster, tapi zarik, balas Ziko. Zira tidak mengerti dengan kosakata Ziko dan Kevin. Dia kembali melihat keluar jendela. Padatnya lalu lintas membuatnya mengingat sesuatu. Ini jalan ke Zira Butik. Ucapan Zira membuat Ziko dan Kevin senang. Vin, kita ke Zira Butik, titah Ziko. Kevin memutar haluan menuju alamat butiknya Zira. Mau kemana Kak Ziko? Tanya Zelin. Daripada izinku dicabut, lebih baik kita ikuti. Koko ikut memutar haluan mengikuti Kevin dari belakang. Mobil sampai di butik. Zira memandang butiknya dari luar. Ini butikku, ucap Zira senang. Iya sayang, apa kamu mau turun? Tanya Ziko. Tidak usah, lain kali aku akan kesini lagi. Kevin melajukan mobilnya menuju mansion. Mereka sampai di mansion dalam waktu 20 menit. Koko berhenti di depan gerbang mansion. Aku tidak masuk. Bye sayang. Koko mengelus pipi Zelin. Kalau kamu tidak sibuk, aku ingin bicara penting sama kamu, ucap Zelin. Sekarang? Tanya Koko. Zelin melihat ada motor gede di seberang jalan yang memperhatikan mereka. Lebih baik kamu pulang sekarang, keburu malam, hati-hati, ucap Zelin. Oke, bye sayang, mimpikan aku ya. Koko melajukan motornya meninggalkan mansion. Zelin mengambil ponselnya dan menghubungi nomor langit. Dia penasaran dengan pria yang ada di seberang jalan. Episode 45. Zelin menghubungi nomor langit dan benar saja, terdengar suara dering ponsel dari seberang jalan. Dugaan Zelin benar. Langit yang ada di seberang jalan. Pria itu menjawab panggilan Zelin, tapi sebelumnya melepaskan helm terlebih dahulu. Dari seberang jalan terlihat wajah langit yang samar-samar. Untuk apa kamu di sini? Ucap Zelin ketus. Aku sudah bilang ke kamu kalau aku benar-benar cinta sama kamu, ucap langit. Halo Bung, walaupun kamu membuktikan kepadaku dengan membawa bintang dari langit, aku tetap tidak akan menerima cintamu, ucap Zelin ketus dari ujung ponselnya. Aku memang sudah buruk di mata kamu, tapi apa yang aku katakan benar. Entah kenapa, semenjak di kamar mandi itu, aku terus memikirkan kamu. Stop! Aku tidak mau mendengar itu lagi. Aku muak sama kamu, teriak Zelin marah. Kamu boleh menghina aku sesuka hati, tapi rasa cintaku benar adanya. Melihatmu dari jauh sudah mengobati rasa kangenku. Langit terus mengatakan unek-unek yang ada di dalam isi kepalanya. Diam! Aku tidak mau mendengar apapun. Zelin kembali berteriak. Langit melihat ada cahaya lampu yang bergerak keluar pekarangan mansion. Cahaya itu berasal dari lampu sorot mobil. Aku akan mendapatkanmu bagaimanapun caranya. Selamat malam sayang. Muah. Langit menyalakan mesin motornya, meninggalkan Zelin yang masih diam terpaku di depan gerbang. Zelin, kenapa masih di luar? Tanya Kevin sambil memberhentikan mobilnya di depan garis itu. Asisten Kevin, ucap Zelin gugup. Kevin melihat sekeliling jalan karena dia melihat sorot mata Zelin mengarah ke seberang jalan. Mana Koko? Tanya Kevin. Baru balik, jawab Zelin. Sana masuk, ucap Kevin lagi. Zelin menganggukkan kepalanya sambil masuk ke dalam perkarangan mansion. Setelah gadis itu tidak terlihat, Kevin melajukan mobilnya menuju rumahnya.
Di dalam mansion, Nyonya Amel dan Tuan Besar menyambut penuh sukacita atas kehadiran menantunya. "Mama senang akhirnya kamu kembali lagi ke sini," ucap Nyonya Amel sambil memeluk Zira. "Iya, Tante," ucap Zira gugup. Zira berjalan memutar setiap ruangan, sambil menyentuh furniture yang ada di dalam mansion itu. "Apa Zira sedang mencoba mengingat sesuatu?" bisik Nyonya Amel ke Ziko. "Sepertinya iya, Ma. Tadi Zira ingat jalan ke butiknya dan mobilnya," bisik Ziko. "Syukurlah, ternyata ada kemajuan." Nyonya Amel mengikuti menantunya yang terus berjalan menuju ruang makan. Zira tertegun melihat ruang makan itu. Dia melihat setiap kursi sambil menunjuk ke arah semua kursi makan. "Apa yang dilakukan Zira?" bisik Nyonya Amel lagi. "Mungkin Zira lagi belajar berhitung, Ma," jawab Ziko. "Hush, kamu itu." Zira melihat meja makan yang telah terhidang makanan. Dia melihat piring yang disusun rapi di atas meja dan serbet berwarna putih. Ada juga sendok, garpu, dan pisau makan yang ada di sebelah kanan dan kiri piring. "Apa ini sendok yang aku gunakan untuk menyuapi kamu?" tanya Zira sambil memegang sendok nasi. Nyonya Amel dan Tuan Besar saling pandang. Menurut mereka, Zira dan Ziko tidak pernah makan menggunakan sendok nasi. Ziko mendekati istrinya. Dia mengambil sendok nasi dari tangan istrinya. "Kita makan pakai sendok ini dan duduk di sini. Sendok nasi belum pernah kamu gunakan untuk menyuapiku, tapi kamu memang berniat menggunakannya dulu," jelas Ziko sambil menunjuk kursi yang biasa dia dan Zira duduki. Zelin datang dan langsung memeluk mamanya dari belakang. "Ada kemajuan apa, Ma?" tanya Zelin. "Zira mencoba mengingat sesuatu tentang meja makan ini," ucap Nyonya Amel. "Oh, gitu." Zelin melepaskan pelukannya dan berjalan menghampiri kakak iparnya. "Kakak, ayo kita lihat malaikat kecil." Zelin menarik tangan Zira dan berjalan menaiki anak tangga. Baru satu langkah Zira menaiki anak tangga, kepalanya langsung sakit. "Ah!" teriak Zira sambil memegang kepalanya. "Sayang," Ziko memegang istrinya. "Kok, bawa Zira naik lift, jangan tangga." Ziko merangkul istrinya menuju lift. Lift yang sengaja dibuat orang tuanya untuk menghilangkan rasa trauma Zira akan tangga. "Bagaimana sakit kepalanya?" tanya Ziko khawatir. "Sudah jauh lebih baik." Zira melepaskan tangan Ziko dari bahunya. Ziko langsung mengembuskan nafasnya secara kasar. Ting! Pintu lift terbuka. Zelin berdiri di depan pintu lift. "Hai kakak, ayo." Dia menggandeng tangan Zira menuju kamar si kembar. Ziko mengikuti dari belakang. "Silakan masuk," ucap Zelin. Baby sister yang ada di ruangan itu langsung menyalami Zira. Ziko menggerakkan kepalanya memberi kode kepada 3 baby sister untuk meninggalkan ruangan itu. Ketiga baby sister keluar dari kamar si kembar. Nyonya Amel dan Tuan Besar ikut masuk ke dalam kamar si kembar. Mereka ingin melihat reaksi apa yang dirasakan Zira pada saat melihat dan menyentuh si kembar. Zira mendekati box bayi yang di dalamnya ada 3 bayi mungil yang sedang tertidur saling berpelukan satu sama lain. Bayi mungil itu mengenakan jumpsuit dengan warna yang cerah. Ziko menurunkan palang yang ada di box bayi agar memudahkan Zira untuk melihat anaknya. Zira menyejajarkan tinggi badannya dengan cara berdiri dengan kedua lututnya. Dia memperhatikan 3 bayi mungil di depannya. Menyentuh pipi, jari jemari si mungil, air matanya langsung menetes. "Sayang, Kak." Nyonya Amel menahan anaknya agar tidak mengganggu Zira. "Mereka memanggilku apa?" tanya Zira. "Mama sayang," jawab Ziko. Mama di sini sayang. Maafkan Mama sayang." Zira mencium ketiga bayi mungilnya dengan penuh kasih sayang. Walaupun dia tidak ingat, tapi begitu bertemu dengan si kembar, rasa keibuannya muncul. "Zain, Zahir, dan si cantik Zaira," ucap Zira sambil menyentuh gelang yang ada di tangan si kembar. "Maafkan Mama karena tidak mengingat kalian. Maafkan Mama sayang," ucap Zira dengan air mata yang membasahi pipinya.
Tiga bayi mungil itu menangis. Bayi mungil itu seperti peka akan kesedihan Zira. Mereka menangis. Apa yang harus aku lakukan? Zira panik. Tenang sayang, kasih susu gantung. Masih sekembar diam. Prok. Nyonya Amel langsung memukul anak sulungnya. Mama, kenapa main pukul? Gerutu Ziko. Kamu itu ya, apa tidak ada istilah lain selain susu gantung? Nyonya Amel sewot. Ye mama, aku mengatakan ini supaya Zira ingat, gerutu Ziko. Ingat nggak sayang? Tanya Ziko ke Zira. Zira langsung menggelengkan kepalanya. Nggak ingat kan? Ucap Nyonya Amel sewot. Zira, kamu langsung beri ASI si kembar. Mama dan papa keluar ya. Nyonya Amel dan Tuan Besar keluar dari kamar cucunya. Kakak bisa kan? Tanya Zelin. Enggak, jawab Zira singkat. Kak Ziko, praktekkan, ucap Zelin. Oke. Ziko mendekati istrinya. Sayang, buka baju kamu. Aku mau menunjukkan sama anak kita cara menyusui yang baik dan benar, ucap Ziko. Prok, lagi-lagi Ziko kena pukul. Kenapa kamu sama seperti mama, main pukul saja, lutut Ziko. Kakak genit. Aku menyuruh kakak menunjukkan ke Kak Zira cara menyusui yang benar, bukan kakak yang nyusu, ucap Zelin sewot. Oh gitu. Ziko mengangkat salah satu bayinya dan meletakkan di dekat dadanya. Zira memperhatikan cara Ziko menyusui anaknya dan langsung mempraktekkan kepada dua bayinya. Bayi yang satunya diberikan ASI melalui botol sampai ketiga bayi itu kenyang. Bersambung. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.